Nama saya Absalom Tiopan Parhusip, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, program studi Akuntansi Keuangan Publik, kelas AKP 6B. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang audit siklus modal dan pembayaran kembali di bawah dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Deliana SE, AK MSI, CA. Masuk ke bagian yang pertama, ada 4 karakteristik siklus akuisisi, modal, dan pembayaran kembali yang akan mempengaruhi audit atas akun-akun. Yang pertama, secara relatif hanya ada segelintir transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi itu seringkali sangat material. Yang kedua, pengecualian atau salah saja satu transaksi dapat bersifat material. Akibatnya, seringkali auditor lebih menekankan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo ketika mengaudit akun-akun tersebut. Yang ketiga, ada hubungan legal antara entitas klien dan pemegang saham, obligasi, atau dokumen kepemilikan yang serupa. Dan yang terakhir, ada hubungan langsung antara akun dividen dan bunga serta utang dan ekuitas. Apa-apa saja akun-akun dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali? Yang pertama ada wesel bayar, utang kontrak, utang hipotek, utang obligasi, beban bunga akrual, apropriasi laba ditahan, saham treasury, kas di bank, modal saham biasa, modal saham preferred, dividen yang diumumkan, agio saham, modal sumbangan, laba ditahan, utang dividen, perusahaan persorangan akun modal, persekutuan akun modal. Wesel bayar. Wesel bayar adalah kewajiban hukum kepada kreditor yang mungkin dijamin atau tidak dijamin oleh aset dan mengenakan bunga. Pada umumnya, wesel diterbitkan selama satu periode untuk antara 1 bulan dan 1 tahun, tetapi ada juga yang lebih lama. Wesel diterbitkan untuk tujuan yang berbeda, dan properti yang diberikan sebagai jaminan mencakup berbagai aset seperti sekuritas, piutang usaha, persediaan, dan aset tetap. Tujuan audit atas wesel bayar ada 4. Yang pertama, pengendalian internal atas wesel bayar sudah memadai. Yang kedua, transaksi pembayaran pokok dan bunga yang melibatkan wesel bayar diotorisasi secara layak serta dicatat sesuai dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang ketiga, kewajiban untuk wesel bayar dan beban bunga terkait serta kewajiban akrual telah dinyatakan secara layak seperti yang didefinisikan oleh 7 dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Dan yang terakhir, pengungkapan yang terkait dengan wesel bayar dan beban bunga terkait memenuhi 4 tujuan audit, penyajian, dan pengungkapan. Untuk pengendalian internal wesel bayar, harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Otorisasi yang memadai atas penerbitan wesel baru. Hal ini bertanggung jawab atas penerbitan wesel baru harus diberikan kepada Dewan Direksi atau personel manajemen tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, pengendalian yang memadai terhadap pembayaran kembali pokok dan bunga. Pembayaran bunga dan pokok secara periodik harus menjadi subjek dan pengendalian dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Hal tersebut mencakup catatan pembantu dan pengendalian terhadap wesel kosong serta wesel yang telah dibayar oleh pihak yang berwenang. Yang terakhir, verifikasi independen periodik. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi wesel bayar melibatkan penerbitan wesel dan pembayaran kembali pokok serta bunganya. Pengujian audit tersebut merupakan bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Prosedur analitis terkait untuk wesel bayar. Yang pertama, menghitung ulang beban bunga atas dasar suku bunga rata-rata dan wesel bayar bulanan secara keseluruhan. Yang kedua, membandingkan wesel beredar masing-masing dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan total saldo wesel bayar, beban bunga, dan bunga akrual dengan saldo tahun-tahun sebelumnya. Pengujian atas rincian saldo.
Titik awal yang normal bagi audit atas wesel bayar adalah skedul wesel bayar dan bunga akrual yang diperoleh auditor dari klien. Skedul tidak dapat membuat transaksi wesel yang sangat banyak, maka auditor akan meminta klien untuk membuat skedul yang hanya berisi wesel dengan saldo yang belum dibayar pada akhir tahun, yang berisi deskripsi setiap wesel dan saldo akhir dan utang bunga pada akhir tahun termasuk jaminan tingkat bunga. Adapun dua tujuan audit terkait saldo dalam wesel bayar adalah: satu, wesel bayar yang ada telah dicantumkan atau menguji kelengkapan, dan yang kedua, wesel bayar dalam skedul telah dicatat secara akurat untuk menguji keakuratan. Ekuitas pemilik. Terdapat perbedaan yang penting dalam audit atas ekuitas pemilik antara perusahaan terbuka atau publicly held corporation dan perusahaan tertutup atau closely held corporation. Dalam sebagian besar perusahaan tertutup, yang umumnya memiliki sedikit pemegang saham, seringkali terjadi transaksi, jika ada, berkenaan dengan akun modal saham selama tahun berjalan. Satu-satunya transaksi yang dimasukkan dalam bagian ekuitas pemilik kemungkinan adalah perubahan ekuitas pemilik akibat laba atau rugi tahunan dan pengumuman dividen. Perusahaan tertutup jarang membayar dividen, sehingga auditor hanya akan menghabiskan waktu yang sedikit untuk memverifikasi ekuitas pemilik. Walaupun harus menguji catatan perusahaan untuk memverifikasi ekuitas pemilik, akan tetapi bagi perusahaan terbuka, verifikasi atas ekuitas pemilik jauh lebih kompleks karena banyaknya jumlah pemegang saham dan individu yang memiliki saham sering berubah-berubah. Bagian selanjutnya yang menjadi bahasan adalah pengujian untuk memverifikasi akun ekuitas pemilik yang utama dalam suatu perusahaan terbuka mencakup modal dan saham biasa, agio saham, dan laba ditahan dan dividen terkait. Adapun tujuan dari pemeriksaan auditor terhadap ekuitas pemilik adalah pengendalian internal terhadap modal saham dan dividen terkait sudah memadai. Yang kedua, transaksi ekuitas pemilik telah dicatat dengan benar seperti didefinisikan oleh 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Dan yang ketiga, saldo ekuitas pemilik telah dicatat secara layak dan didefinisikan oleh 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan disajikan serta diungkapkan secara layak, serta seperti didefinisikan oleh 4 tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan untuk ekuitas pemilik. Adapun pengendalian internal yang penting dan diutamakan oleh auditor adalah sebagai berikut. 1. Otorisasi yang memadai untuk transaksi. Berkaitan dengan hal tersebut adalah penerbitan modal saham, pembelian kembali modal saham, dan pengumuman dividen. Yang kedua adalah penyimpanan catatan dan pemisahan tugas yang tepat. Berkaitan dengan hal tersebut adalah untuk memastikan pemilik aktual saham diakui dalam catatan perusahaan, jumlah dividen yang benar dibayar kepada pemegang saham yang memiliki saham pada tanggal pencatatan dividen, potensi misapropriasi atau penyalahgunaan aset telah diminimalisasi. Audit modal saham dan modal disetor. Auditor sangat memperhatikan 4 hal berikut ketika mengaudit modal saham dan agio saham. Yang pertama, transaksi modal yang ada telah dicatat. Yang kedua, transaksi modal saham yang dicatat memang terjadi dan dicatat secara akurat. Yang ketiga, modal saham telah dicatat secara akurat. Dan yang keempat, modal saham telah disajikan dan diungkapkan secara layak. Audit atas dividen. Penekanan dalam audit dividen diberikan pada transaksi dividen dan bukan pada saldo akhir. Namun, jika ada utang dividen, terjadilah pengecualian. Keenam, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dividen dianggap relevan. Akan tetapi, umumnya dividen diaudit atas dasar 100%. Tujuan paling penting, termasuk yang berkenaan dengan utang dividen adalah: 1. Dividen yang dicatat memang terjadi. Yang kedua, dividen yang ada telah dicatat. Yang ketiga, dividen yang telah dicatat secara akurat.
Yang keempat, dividen dibayar kepada pemegang saham yang ada. Yang kelima, utang dividen telah dicatat. Yang keenam, utang dividen telah dicatat secara akurat. Audit atas laba ditahan. Audit atas laba ditahan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Titik awal audit terhadap laba ditahan adalah analisis terhadap laba ditahan untuk seluruh tahun yang bersangkutan, meliputi keterangan tentang setiap transaksi yang mempengaruhi laba ditahan. Audit terhadap pengkreditan atas laba ditahan yang berasal dari laba tahun yang bersangkutan dilakukan dengan menelusuri jurnal dan dalam laba ditahan ke dalam laba bersih pada perhitungan laba rugi. Yang ketiga, setelah auditor yakin bahwa transaksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai transaksi laba ditahan, langkah berikutnya adalah menentukan apakah nilai transaksi tersebut benar. Yang keempat, auditor juga harus mengevaluasi apakah ada transaksi yang sebenarnya harus dimasukkan, tetapi belum dimasukkan. Demikianlah presentasi saya terkait dengan audit atas siklus akuisisi modal dan pembayarannya kembali. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Sekian dan terima kasih.